Kegiatan belajar 2. Geopolitik. Konsep geopolitik. Geopolitik jika dilihat dari asal katanya berasal dari bahasa Yunani geo yang berarti bumi dan politeia yang berarti urusan masyarakat atau negara. Secara umum, geopolitik merupakan kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan geografis yang terdiri atas berbagai pulau, antara silang dunia sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Geopolitik merupakan kebijakan politik yang dipengaruhi oleh letak dan kondisi geografis sebagai wilayah hidup. Politik antara lain mengatur bagaimana menyatukan bangsa, bagaimana pemerintahan dengan masyarakat yang beragam, dan bagaimana negara mensejahterakan rakyatnya. Manusia berperan penting sebagai penentu wilayah hidup tempatnya berada. Maka geopolitik bisa berarti tata masyarakat di wilayah hidup yang dipengaruhi faktor-faktor geografis. Dalam konteks keilmuan, geopolitik adalah studi atau ilmu tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik juga merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik turut mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Dalam hal ini, pandangan tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik suatu negara. Pengertian geopolitik juga bisa dirujuk dari pendapat para ahli. Frederick Hetzel dalam bukunya Political Geography tahun 1897 menyatakan bahwa negara merupakan organisme yang hidup. Supaya ia menjadi kuat dan tumbuh besar, ia memerlukan ruang lingkup. Dalam hal ini, negara-negara besar memiliki semangat ekspansi militerisme dan optimisme. Sedangkan menurut Rudolf Kessler, geopolitik merupakan sistem politik terkait dengan demopolitik, ekonopolitik, sosiopolitik, kratopolitik. Sistem politik tersebut membutuhkan keberadaan negara sebagai prinsip dasar organisme. Ahli lain, yakni Karl Haushofer, yang menyatakan bahwa geopolitik merupakan landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi keberlangsungan hidup suatu organisasi dengan untuk mendapatkan ruang hidupnya. Beberapa pengertian tersebut tidak sesuai dengan ajaran Pancasila sebagai filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Geopolitik menurut ajaran Pancasila adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis suatu negara dengan memanfaatkan kondisi letak geografis untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penentuan kebijakan secara ilmiah berdasarkan realita dan cita-cita bangsa. Politik pada hakikatnya merupakan kekuatan. Maka dari itu, perlu diatur pengertian dan penggunaan kekuatan sesuai nilai-nilai moral yang beradab. Dalam hal ini, bangsa Indonesia mengenal dua macam kekuatan, yakni kekuatan fisik dan mental. Kekuatan fisik meliputi kekuatan jasmani atau fisik dan kekuatan kesejahteraan material. Sedangkan kekuatan mental meliputi kekuatan agama, ideologi, dan ilmu pengetahuan. Penggunaan kekuatan fisik terutama antar negara cenderung mengarah ke politik, adu kekuatan dan kekuasaan untuk mencapai dominasi dunia. Sedangkan penggunaan kekuatan mental cenderung mengarah ke politik persuasi melalui diplomasi atau musyawarah.
Wawasan kelautan. B. Konsep geopolitik sebagai suatu wawasan mengandung inti kekuatan sebagai wawasan bisa dibedakan menjadi 4 macam, yakni wawasan benua, wawasan bahari, wawasan dirgantara, wawasan kombinasi. Wawasan benua berdasar pada konsep kekuatan darat yang antara lain dikemukakan oleh Sir Halford, Mackinder, dan Karl Haushofer. Menurut mereka, negara yang bisa menguasai Eropa Timur sebagai daerah jantung maka akan bisa menguasai dunia. Ingat, Eropa Timur. Sedangkan kawasan bahari berdasarkan pada konsep kekuatan di lautan dengan tokohnya antara lain Sir Walter Raleigh yang menyatakan bahwa mereka yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan dan mereka yang menguasai perdagangan akan menguasai dunia. Tokoh lain yakni Alfred Tahir Manhan yang menyatakan bahwa kekuatan laut sangat vital dalam pertumbuhan kemakmuran dan keamanan nasional. Selain itu ada wawasan dirgantara yang berdasarkan pada konsep kekuatan di udara dengan tokohnya antara lain Guilio Duchet, J.F. Carles Fuller, William Billy, Michael, dan Asafensky. Konsep ini menyatakan bahwa kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala ancaman serta dapat menghancurkan kekuatan lawan. Kemudian wawasan kombinasi, yakni integrasi ketiga wawasan benua, bahari, dan dirgantara berdasar pada konsep daerah batas. Konsep inilah yang menginspirasi para ahli geopolitik dan strategi dewasa ini dalam menyusun kekuatan negara. Dalam hal ini, negara Indonesia menerapkan wawasan Nusantara bagi geopolitik yang dipengaruhi oleh wawasan kombinasi. Wawasan Nusantara bertitik tolak dari pengertian wilayah kepulauan atau negara kepulauan yang dikaitkan dengan cita-cita proklamasi filsafat dasar negara Indonesia. Kepentingan nasional terutama berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Konsep geopolitik Indonesia terdiri dari 2 unsur, yakni wadah dan isi. Unsur wadah terdiri dari unsur bentuk wujud, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Sedangkan unsur isi terdiri dari unsur cita-cita, filsafat, dan ciri serta cara kerja. Unsur wadah merupakan ruang lingkup bangsa yang saling berinteraksi dalam kerangka hidup negara. Turunannya adalah unsur bentuk wujud, yakni geopolitik Indonesia mewujudkan diri dalam bentuk wilayah kepulauan Nusantara dengan letak geografis posisi silang antar 2 benua dan samudra. Wilayah Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan utuh wilayah dengan batas yang ditentukan oleh laut yang di dalamnya terdapat gugusan pulau-pulau. Letak geografis posisi silang Nusantara menjadikan perlintasan pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya dari berbagai penjuru dunia. Maka dari itu, Indonesia harus bersifat terbuka dan mampu beradaptasi terhadap pengaruh luar, serta harus punya dasar jati diri sebagai penyaring sehingga tidak mudah terseret arus berpengaruh luar. Selain itu, Indonesia turut memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar, penduduk yang banyak sebagai SDM dan tenaga kerja, pasar yang besar bagi produk industri modern yang turut menjadi daya tarik bagi kepentingan luar negeri.
Maka dari itu Indonesia harus bisa menetapkan kekuatan fisik dan mentalnya dengan strategi politik luar negeri bebas aktif dan dasar negara Pancasila. Dalam hal tata organisasi, Indonesia memiliki inti organisasi yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah negara, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Bentuk negara Indonesia yakni negara kesatuan yang berbentuk republik dalam suatu susunan negara kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan kekuasaan pemerintahan diamanatkan kepada Presiden. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem negara hukum. Berdasarkan konstitusi sedangkan sistem perwalian diamanatkan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Agar tujuan nasional bisa dicapai, maka negara turut membutuhkan tata kelengkapan organisasi, antara lain aparatur negara, kesadaran politik masyarakat, media pers, dan partisipasi rakyat. Aparatur negara merupakan pegawai pemerintah yang bekerja di instansi pemerintah. Kesadaran politik turut dibangun dengan semangat persatuan demi kepentingan nasional. Selain itu, media pers juga jadi bagian penting, yakni pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab, jujur, efektif, dan mendidik. Pers berperan sebagai penyalur suara atau aspirasi masyarakat. Partisipasi rakyat juga penting terkait segala kegiatan kenegaraan dan pembangunan. Lembaga-lembaga yang mengembangkan partisipasi rakyat antara lain Lembaga Rakyat Musyawarah Desa, Lembaga Perwakilan Rakyat, perguruan tinggi, dan media massa. Unsur geopolitik lain yakni isi yang merupakan cita-cita geopolitik, sifat dan ciri geopolitik, serta cara kerja geopolitik. Dalam konteks Indonesia, cita-cita dan tujuan geopolitik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yakni negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, serta tujuan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sedang sifat atau ciri geopolitik Indonesia adalah sifat menyatu antara unsur, wadah, dan isi persatuan keberagam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itu, cara kerja dalam geopolitik Indonesia berpedoman pada Pancasila, yang merupakan nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam tata pergaulan hidup. Pelaksanaan Pancasila antara lain pengalaman Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sumber hukum yang mendasari seluruh penyelenggaraan negara, serta pengamalan Pancasila sebagai pedoman dan kehidupan sehari-hari dan pedoman bagi tingkah laku masyarakat. C. Pelaksanaan geopolitik Indonesia. Pelaksanaan mewujud dalam tata laku geopolitik Indonesia yakni menerapkan unsur isi dalam unsur, wadah, serta memberikan dasar bagi kebijaksanaan dengan memanfaatkan letak geografis Indonesia. Tata laku turut bisa diterapkan secara mental, yakni dengan membangun sikap mental bangsa yang meyakini dan mengembangkan nilai religius, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan. Pancasila turut diterapkan sebagai dasar geopolitik Indonesia yang menjadi dasar moral dan politik negara. Dasar moral terdapat pada sila pertama dan sila kedua
yang dipancarkan dalam Alenia atau pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan dasar politik negara terdapat pada sila ketiga, keempat, kelima, dan kelima yang dipancarkan dalam Alenia atau pokok pikiran pertama, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku turut mewujud dalam tata perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang merupakan penerapan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam geopolitik Indonesia, tata perencanaan kehidupan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan oleh rakyat kepada MPR yang berperan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Sedangkan tata pelaksanaan Undang-Undang Dasar dilaksanakan oleh Presiden beserta eksekutifnya sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Kemudian tata pengawasan dan kehidupan bernegara berada di tangan DPR. D. Wawasan Pembangunan Nasional. Wawasan Nusantara yang merupakan geopolitik Indonesia turut mewujud dalam wawasan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik antara lain: 1. Kesatuan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan kesatuan wadah, ruang lingkup, dan kesatuan dimensi bangsa sebagai modal bersama bangsa. 2. Kesatuan dan persatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. 3. Mental bangsa Indonesia yang merasa satu dalam semangat persatuan, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu tekad mencapai cita-cita bangsa. 4. Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa dan negara yang menjadi landasan panduan dan arah bangsa dalam mencapai tujuannya. 5. Kehidupan politik di wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepulauan Nusantara. 6. Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum nasional untuk kepentingan nasional. 7. Bangsa Indonesia turut berhubungan dengan bekerja sama dengan bangsa lain sebagai sesama bangsa dalam posisi setara dan saling menguntungkan. Dalam hal kesatuan ekonomi, Kepulauan Nusantara mengandung pengertian: 1. Kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif merupakan modal bersama bangsa untuk keperluan hidup dan kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Perkembangan ekonomi harus merata, serasi, dan seimbang seluruh daerah dengan tetap mempertahankan ciri khas daerah dalam perkembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara dikembangkan menjadi ekonomi nasional dan yang diselenggarakan berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kepulauan Nusantara turut diwujudkan dalam kesatuan sosial budaya, yakni 1. Masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, serta dan seimbang, serta adanya keselarasan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa.
yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Selain itu, Kepulauan Nusantara juga mewujud dalam kesatuan pertahanan dan keamanan yang bermakna satu ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dua, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Ini ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Jadi kalau misalnya ada yang terancam satu pulau, kita juga harus merasakan ada ancaman di daerah-daerah lain. Harus merasakan saling